Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultanul Aulia. Nama lengkap beliau ialah Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Ibnu Abi Shalih Janki Dausat Al-Jailani. Nasabnya bersambung sampai Sayyidina Hasan bin Ali, cucu Rasulullah. Beliau lahir di sebuah kota kecil, Jailan, Tabaristan, pada tahun 471 Hijriah, 1077 Masehi, dan wafat pada bulan Rabiul Akhir tahun 561 Hijriah, 1166 Masehi. Dimakamkan di kota Baghdad. Dunia Islam memandang Syekh Al-Jailani sebagai Sultanul Aulia, Raja sekalian Waliullah, dan di Barat dikenal sebagai Sultan of the Saints, Raja orang-orang suci. Orang besar sepanjang abad yang mempunyai keharuman nama disebabkan karena ilmunya, perilakunya dan kewibawaannya. Tidaklah mengherankan jikalau di seantero dunia Islam termasuk di Indonesia, manakib, biografinya, dibaca orang di kalangan kaum muslimin pada saat-saat tertentu, dikala senang maupun susah. Membaca manakib dalam suatu majelis, yang hikmat itu lazimnya di Indonesia disebut manakiban. Dipilihkannya seorang tokoh ulama yang mendekati pribadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk membacakan manakibnya. Tiap selesai satu bab, orang banyak beramai-ramai mengumandangkan sebuah doa yang artinya, "Ya Allah, mohon dibentangkan semerbak keharuman ridho-Mu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bantulah kami ya Tuhan, melalui hikmah rahasia yang Engkau titipkan kepadanya." Orang sufi yang besar ini, mendalami berbagai macam ilmu, Al-Quran dan tafsirnya, hadis, fikih, akaid, adab, ilmu bahasa dan sebagainya. Sejak umur 18 tahun, beliau mengunjungi berbagai negeri, untuk berguru kepada para ulama besar di zamannya, yang mendapat dukungan dan dorongan yang kuat dari ibundanya. Guru-guru beliau antara lain ialah, Al-Qadli Abu Sa'idi Al-Mubarak, Syekh Abu Hasan Ali bin Ayusuf Al-Quraisy. Yaitu guru-guru yang mempunyai sambungan berantai, dan langsung hingga Muhammad Al-Bakir, dan datuknya, Sayyidina Husain cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bidang tasawuf, guru-guru beliau yang terkenal antara lain ialah, Abu Nasr Muhammad bin Al-Banna dan Abu Khair Muhammad bin Muslim Ed-Dabas, dan sebagainya. Sejak kecil ia pendiam, qanaah, bertafakur, dan sering melakukan sesuatu agar lebih baik. Apa yang disebut pengalaman-pengalaman gaib, mistik, ketika berusia 18 tahun. Kehausan akan ilmu, dan kegairahan untuk berkumpul bersama orang-orang saleh, telah membawanya ke Baghdad. Kala itu kota Baghdad adalah pusat ilmu dan peradaban. Kemudian beliau digelari orang, Ghaus Al-Azam, atau wali Ghaus terbesar. Menurut kaum sufi, seorang Ghaus menduduki jenjang ruhaniyah, dan keistimewaan kedua, dalam hal memohon ampunan, dan ridha dari Allah bagi umat manusia setelah para nabi. Seorang ulama besar di masa kini, telah menggolongkannya ke dalam tingkatan syiddiqin, sebagaimana sebutan Al-Quran, bagi orang semacam itu. Ulama ini menyimpulkan pandangannya, pada peristiwa yang terjadi pada perjalanan pertama Said Abdul Qadir Jailani ke Baghdad. Menurut riwayat, bahwa menjelang keberangkatannya ke Baghdad, ibunya yang sudah menjanda, membekalinya dengan uang emas sebanyak 80 keping. Sungguh ini bukan jumlah yang sedikit. Uang tersebut dijahitkan pada bagian dalam mantelnya, persis di bawah ketiaknya. Uang ini adalah warisan dari almarhum ayahnya, yang dimaksudkan sebagai persiapan menghadapi masa-masa sulit. Ketika hendak berangkat, sang ibu berpesan, "Anakku, dalam segala hal dan dalam keadaan apapun, janganlah kau berdusta atau berbohong." Sang anak berjanji akan mematuhi dan mencamkan pesan sang ibu. Kemudian berangkatlah Abdul Qadir, begitu kereta yang ditumpanginya sampai di Hamadan, lalu rombongan tersebut dihadanglah oleh sekawanan perampok. Ketika menjarahi para rombongan dalam kereta, para perampok itu sama sekali tak memperhatikan Abdul Qadir, karena anak ini tampak begitu sederhana dan miskin. Salah seorang perampok tiba-tiba usil menanyainya, "Apakah kau mempunyai uang?" Ingat janji kepada ibunya, si kecil Abdul Qadir segera menjawab, "Ya, aku punya uang 80 keping emas, yang dijahitkan di dalam baju oleh ibuku." Tentu saja perampok itu tercengang. Ia segera memanggil kawannya yang lain, kawannya itu juga bertanya kepada Abdul Qadir, dan dijawab dengan jawaban yang serupa. Mereka heran ada manusia sejujur ini. Lalu mereka membawa Abdul Qadir kepada pucuk pemimpin rampok. Ia ditanya yang serupa, dan jawabnya tetap sama. Pemimpin rampok merasa penasaran, lalu jahitan baju Abdul Qadir dibuka maka didapatilah 80 keping uang emas, sebagaimana pernah dikatakannya. Si kepala rampok terhenyak kagum. "Anak muda, mengapa kau sejujur ini? Bukankah kejujuranmu bakal membawa sial?"
Tidak, jawab Abdul Qadir. Ibuku telah berpesan bahwa kepergianku adalah dalam rangka menimba ilmu agama. Jika aku berbohong, maka kepergianku ini bakal tidak bermakna lagi. Karena itu aku harus tetap jujur. Mendengar jawaban ini, menangislah si kepala rampok, jatuh terduduk di kaki Abdul Qadir, dan menyesali segala dosa yang pernah dilakukan. Menurut riwayat, kepala perampok dan ke-40 anak buahnya, akhirnya menjadi murid pertama Syekh Abdul Qadir Jailani. Peristiwa ini menunjukkan proses menjadi syidik. Andai kata ia tak benar, mana mungkin berani mempertahankan kejujuran dalam situasi yang sangat gawat seperti itu. Pada saat Syekh Abdul Qadir belajar di Baghdad. Selama belajar di Baghdad, karena demikian jujur dan murah hati, ia terpaksa harus tabah menderita. Berkat bakat dan kesalehannya, ia cepat menguasai semua ilmu pada masa itu. Ia membuktikan diri sebagai ahli hukum terbesar di masanya. Tetapi kerinduan ruhaniyahnya yang lebih dalam, gelisah ingin mewujudkan diri. Bahkan di masa mudanya, ketika tenggelam dalam belajar ia gemar musyahadah, ia sering berpuasa dan tidak mau meminta makanan dari seseorang meskipun harus pergi berhari-hari tanpa makanan. Di Baghdad, ia sering menjumpai orang-orang yang berpikir ruhani dan bergaul akrab dengan mereka. Dalam masa pencarian inilah, ia bertemu dengan Hadrat Hamad, seorang penjual sirup, yang merupakan wali besar pada zamannya. Lambat laun wali ini menjadi pembimbing ruhani Abdul Qadir. Hadrat Hamad adalah seorang wali yang keras. Karenanya, diperlakukannya sedemikian keras sufi yang sedang tumbuh ini. Namun Abdul Qadir menerima ajaran disiplin diri yang keras ini sebagai koreksi bagi kecacatan ruhaninya. Setelah menyelesaikan masa belajarnya, ia semakin keras terhadap diri sendiri. Ia mulai memantangkan diri dari semua kebutuhan dan kesenangan hidup, kecuali untuk mempertahankan hidup. Waktu dan tenaganya tercurah pada sholat dan membaca Quran suci. Sholat sedemikian menyita waktunya, sehingga sering ia sholat subuh, tanpa berwudu lagi karena belum batal. Diriwayatkan pula, bahwa beliau seringkali tamat, hatam, membaca Quran suci dalam satu malam. Selama latihan ruhaniyah ini, dihindarinya berhubungan dengan manusia, sehingga ia tak bertemu atau berbicara dengan seorang pun. Bila ia ingin berjalan-jalan, ia berkeliling padang pasir. Akhirnya ia tinggalkan Baghdad dan menetap di Shustar. Selama 11 tahun, ia menutup diri dari dunia. Akhir masa ini menandai berakhirnya latihannya. Ia menerima nur yang dicarinya. Diri hewaninya kini telah digantikan oleh wujud mulianya. Dicoba iblis. Ada dua versi tentang kisah godaan iblis terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani. Versi pertama mengisahkan bahwa pada suatu hari, iblis menghadapnya memperkenalkan diri sebagai malaikat Jibril, dan berkata, "Aku membawa burak dari Allah. Engkau diundang Allah untuk menghadapnya di langit tertinggi." Sang Syekh segera menjawab. Si pembicara tak lain adalah si iblis, karena baik Jibril maupun burak, takkan pernah datang lagi ke dunia, selain hanya untuk Nabi suci Muhammad SAW. Meski demikian, si iblis masih tetap menggoda dengan cara lain. Dan si iblis berkata, "Baiklah Abdul Qadir, engkau telah menyelamatkan diri dengan keluasan ilmumu. Enyahlah," bentak sang wali. "Percuma kau menggodaku. Aku selamat bukan karena ilmuku, tapi rahmat Allah yang telah menyelamatkan aku dari perangkapmu." Versi kedua mengisahkan, ketika sang wali berada di rimba belantara, tanpa makanan dan minuman untuk waktu yang lama, suatu ketika awan menggantung di angkasa, dan turunlah hujan. Sang wali meredakan dahaganya dengan tetes air hujan. Tiba-tiba muncullah sosok cahaya terang di cakrawala dan berseru, "Akulah Tuhanmu. Hari ini kuhalalkan bagimu segala yang telah kuharamkan." Tapi sang wali malah berucap, "Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk." Maka sosok itu pun segera berubah menjadi awan, dan terdengar berkata, "Dengan ilmumu dan rahmat Allah engkau selamat dari tipuanku." Lalu si iblis bertanya, mengapa Syekh Abdul Qadir Jailani mengenalinya bahwa ia adalah iblis, padahal sudah ribuan orang dijebak dan disesatkan dengan cara seperti ini. Lalu Syekh Abdul Qadir menjawab bahwa Allah tidak pernah merubah hukumnya. Apa yang telah diharamkan tidak mungkin akan dihalalkan. Setan atau iblis tidak berbohong bahwa banyak orang tersesat dengan metode seperti itu. Misalnya adalah murid Nabi Isa alaihissalam yang bernama Petrus. Petrus tertipu iblis sehingga ia berani menghalalkan hukum makanan-makanan yang telah diharamkan oleh Nabi Isa alaihissalam seperti babi, ular dan lain-lain.
Demikianlah keteguhan iman dan keyakinan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ia selalu tunduk dan patuh kepada ajaran-ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Apa yang telah diharamkan Nabi, ia tidak berani menghalalkannya. Kedua versi kisah tersebut menyajikan dua perlambang. Yang pertama dikaitkan dengan perjuangannya melawan kebanggaan akan ilmu. Yang lain dikaitkan dengan perjuangannya melawan kesulitan-kesulitan ekonomi yang menghalangi seseorang dalam menempuh perjalanan ruhaniyahnya. Kesadaran akan kekuatan dan kecemasan akan kesenangan merupakan kelemahan terakhir yang mesti enyah dari benak seorang salik. Setelah berhasil mengatasi dua musuh abadi ruhaniyah inilah, seseorang layak menjadi pemimpin sejati manusia.